Assalamualaikum. Baik, Ustaz. Halo, Ustaz. Ya oke. Bagaimana? Bagus jaringan? Bagus Ji. Bentar Baik, Ji. Ustaz. Suara saya dengar, Ustaz. Jelas. Oke bagus bagus. Kalau kita suara saya bagaimana? Bagus. Agak kecil suaranya, Ustaz. Oh kayak kecil aja. Terus halo. Oke, Ustaz. Siap. Ya oke. Oh gini ya ya oke. Oke, Ustaz. Kita mulai, Ustaz. Silakan silakan. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Linzara wal dini kulli wa kafa billahi syahid. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat limpahan kasih sayang sehingga kita masih sempat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salawat pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini sebagai rahmatul lil alamin. Baik, Ustaz Irham dan juga saudara-saudara yang sedang menonton kita di live streaming Facebook. Alhamdulillah, sekarang kita kembali bertemu di kegiatan kita Road to ISIS, International Conference on Social and Humanities Approach to Islamic Studies. Kegiatan ini kita agendakan untuk berdiskusi ringan menjelang kegiatan besar atau di kegiatan puncak nanti di tanggal 23 sampai tanggal 25 Oktober 2020. Di mana kegiatan ini dikelola oleh STAI DDI Kota Makassar berkolaborasi dengan IAIN Sultan Amain Gorontalo. Nah, kegiatan puncak kita nanti, Ustaz dan saudara-saudara, ada di tanggal 23 dan sampai tanggal 25 Oktober 2020. Oke. Saudara-saudara, malam ini menjelang 3 hari, kurang lebih 4 hari lagi di kegiatan puncak kita. Malam ini kita sudah terhubung dengan Ustadz Muhammad Irham. Kita akan berdiskusi berkenaan dengan implementasi berakhlak Qur'ani. Saya ulangi bahwa materi kita atau pembahasan kita malam hari ini yakni implementasi berakhlak Qur'ani. Nah, tanpa berlama-lama Ustadz, saya persilahkan dengan hormat. Iya, berapa menit moderator? Kurang lebih 30 menit. Ustadz bisa. Diskusi lebih 30 menit. Oke. Oke, materi 30 menit, diskusi 30. Iya, terima kasih Ustaz Herman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnati ila yaumidin amma ba'd. Ada slide ya dalam bentuk PDF atau PowerPoint? Oh iya, ya. Pertama-tama di malam hari yang penuh berkah kita bersyukur niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta, pencipta jagat raya, Allahu Azza wa Jalla. Salam dan salawat kepadamu ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah, Al-Mustafa, Maulana Sayyidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Para audiens dan Ustadz Herman yang kami mulaikan berbicara tentang implementasi berakhlak Qur'ani sebagai tema pokok dari paper ini. Oke. Ada 2 hal yang kita akan garis bawahi, yaitu tentang
eksistensi akhlak dan eksistensi Al-Quran. Kemudian ketika dihubungkan bergandengan laksana suami istri sehingga berkata membuat frase berakhlak Qurani bagaimana ya. Paper ini sangat penting melihat banyaknya fenomena-fenomena yang dikatakan bahwa itu adalah tindakan Qurani atau tindakan Islami. Tapi menurut hemat penulis dalam paper ini bahwa itu mungkin belum bersifat Qurani. Ya, sehingga batasan mana Qurani tersebut dan bagaimana akhlak yang bagus tersebut, maka dalam kurang lebih sisa 25 menit ke depan ini kita akan bahas secara umum dan dengan diskusi. Oke. Yang pertama kita harus kaji dulu dari aspek ontologinya, ya. Kita kajian makna dulu. Kajian makna. Kalau kita lihat dari aspek ontologi, maka kita harus mengambil dari kata epistemologi dulu, ya, sudut pandang epistemologi atau makna bahasa dari akhlakun, dan apa makna bahasa dari Quranun. Sehingga berawal dari makna epistemologi ini kita bisa kembangkan menjadi makna-makna terminologi dan kita hubungkan dalam kehidupan modern kini. Ya. Coba kita lihat kata-kata akhlakun, ya. Akhlakun, berakhlak, berartinya melakukan, ya, melakukan. Berarti akhlakun melakukan sebuah akhlak. Akhlak dalam bahasa Indonesia itu berasal dan diadopsi, diserap dari bahasa Arab, ya, ya, dari kata akhlakun. Itu akhlakun artinya jamak dari khulukun. Biasa kita dengar innaka la'ala khuluqin azimin. Ya, jamaknya. Khulukun 1, khulukani 2, khulukani 2, banyak akhlak, akhlakun. Berarti di sini artinya berakhlak, artinya ada banyak model akhlak, oke? Ada banyak yang harus kita lakukan dan hal itu semua bersifat dan berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an. Kalau begitu, dari epistemologi, ya, ya, makna sebenarnya dari khulukun, ya. Coba kita lihat dengan penuh seksama misalkan, ya. Kata khulukun itu terambil atau mau mirip-mirip, ya, dengan kata khalikun. Sama-sama 3 huruf ini, moderator, ya. Khulukun itu huruf kha, ya, huruf kha, kemudian huruf lam, kemudian ada di slide itu yang sudah kami buat, kha, lam, dan kaf, khulukun. Ternyata khalikun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang khalik, sang pencipta, itu juga akar katanya sama dari kata khalikun, seperti kata atau ayat Allah yang berbunyi Allahul ladzi khalaqah. Berarti ada hubungan makna antara khulukun dengan khalikun. Nah, itu dalam ketika kita mengkaji dan membahas sebuah bahasa. Begitu pula selain khalik, lawan dari khalik namanya makhlukun. Oke. Makhlukun yaitu kita semua. Semua. Oke, kalau khalikun jumlahnya 1, makhlukun semua kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga mulanya artinya takdirus syai' wa malasatu syai', artinya menentukan sesuatu dan kadar halusnya sesuatu, inti sesuatu tersebut. Inti sesuatu tersebut. Sehingga dari aspek hubungan khulukun, khalikun, dan makhlukun menjadi suatu hubungan yang nyata. Artinya, coba kita lihat. Ini dulu kita lihat. Khalikun, khulukun. Khalikun, khulukun, makhlukun. Berarti yang menghubungkan kita secara vertikal dengan makhlukun, kita ini semua, makhlukun itu banyak. Jin, malaikat, manusia, dan semua alam semesta itu banyak makhlukun, yaitu komunikasi yang baik. Oke. Tata cara yang baik. Hubungan yang baik antara khalikun dengan makhlukun, hubungan yang halus dengan sebuah takdirus syai', ada ketentuan-ketentuannya, maka itu namanya khulukun. Berarti moderator dan semua peserta dimanapun kita berada,
kalau kita ingin baik hubungan kita kepada Khalik dan ingin juga bagus hubungan kita kepada makhlukun, maka khulukun adalah salah satu caranya. Salah satu pendekatan yang kita gunakan supaya namanya takarrub kita baik, ya, baik. Sementara begitu pula slide yang berikutnya, yaitu makhlukun dengan makhlukun. Antara sesama makhluk, ya, sama-sama masih makhlukun itu akar katanya kha, lam, dan qaf. Berarti kita sesama makhlukun, makhluk Allah Subhanahu wa taala, juga yang menyatukan kita, juga yang menghubungkan kita adalah khulukun. Ketika khulukun ini tidak ada, maka itu namanya terputus hubungan silaturahim kita. Ketika khulukun kepada Allah juga tidak ada, berarti kita sudah derhaka atau mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khulukun ini baik bersifat vertikal kepada Khalik maupun khulukun bersifat horizontal kepada makhluk, itu adalah harga mati cara kita mendekatkan diri kepada Allah dan kepada manusia. Tetapi bagaimana akhlak-akhlaknya, model akhlak-akhlaknya kepada Khalikun dan model akhlak-akhlak Qur'aninya kepada makhlukun, inilah banyak ayat dan banyak nilai-nilai Al-Quran yang bisa kita jelaskan ke depannya. Ya. Itu secara umum bagaimana gambaran epistemologi dari kata khulukun. Ya. Saya ulang, dalam kitab Maqayisul Lugha karya Ibnu Faris, itu artinya takdirus syai' wa malakizus syai'. Kemudian kita melangkah kepada epistemologi kedua, yaitu variabel kedua kita dari kata Al-Quran. Nah, coba kita lihat. Bisa diperbesar juga. Ya. Kalau kita ingin melihat kata Al-Qur'anu, ya, Al-Quran, kitab suci kita, mau melihat apa asal katanya, ya, maka kita harus hilangkan dulu alif lamnya. Nah, mungkin tidak semua kita berlatar belakang pesantren atau paham bahasa Arab, tetapi kita mengkaji dari dasar dulu. Al-Qur'anun, supaya kita lebih mantap, kita hilangkan dulu al, karena ini al tambahan. Sehingga sisa menjadi Qur'anun. 4 kata. Masalahnya itu terdiri dari 4 kata. Biasanya ya, walaupun ada beberapa kata yang tidak, biasanya itu akar kata dalam bahasa Arab sulasi 3 pada dasarnya, ya. Ya. Jadi bagaimana caranya kita menentukan? Sama kalau kita bilang membacakan, apa kata dasarnya? Ini berarti ini awalan, sisipan. Kan juga sisipan. Berarti membacakan itu kita hapus dan kita hilangkan semua sisipan-sisipan awalan dan akhiran, maka kata dasarnya adalah baca. Baca. Begitu pula Qur'anun, kita lihat Qur'anun yang terdiri dari 4 kata, maka dari aspek epistemologi, ulama sampai sekarang belum sepakat bahwa kira-kira akar kata, asal kata dari Qur'anun itu, istiqaq namanya, mushtaq, atau derifikasi, itu apa? Ya. Ada mengatakan bahwa Qur'anun ini nunnya itu tambahan. Nun tambahan. Memang beberapa kata, ya, tidak sedikit kata di dalam bahasa Arab, nunnya memang itu akhirannya akhiran. Sehingga kalau nunnya itu akhiran, berarti kita hilangkan nunnya, menyisahkan ini. Huruf Qaf, Ro, dan A. Berarti asal kata dari Qur'anun adalah Qaf dan A. Epistemologi. Tapi ulama yang lain mengatakan tidak. Yang menjadi kata tambahan Qur'anun ini adalah alifnya, ini yang di tengah. Ini yang di tengah. Alifnya. Karena memang dalam bahasa Arab itu alif, waw, dan ya, atau namanya huruf-huruf illa itu, memang terkadang itu ada berubah atau semacam kata-kata tambahan saja. Ya, bisa berubah dan istilahnya tidak tetap. Ya, seperti kalau kita bilang solatun, so, lam, dan alif, solatun, panjang. Ya, tapi kalau banyak solat namanya solawatun. Jadi sola baru langsung menjadi waw. Alif ini langsung istilahnya berubah. Alif solatun langsung jamaknya menjadi solawun. Ya, berarti alif, waw, bahkan ya itu terkadang dia berubah karena dikatakan bahwa itu tidak terlalu stabil, ya, istilah anunya, ya. Dan walaupun dalam kajian lugha itu ada istilah tersendiri. Nah, sehingga kalau alifnya istilahnya tidak asli,
Maka yang tersisa adalah ini. Sisanya adalah kof, ro, dan nun. Apa itu kof, ro, dan nun? Ya, inilah yang kita kaji sebentar. Inilah yang kita akan kaji sebentar. Ya, kalau qira'a dalam bahasa Arab itu dalam maqayis itu artinya ad-dhammu wal jam'u. Artinya menghimpun atau mengumpulkan sesuatu, ya. Itu namanya qira'a. Tapi mungkin biasa kita dengar qira'a itu artinya ya, moderator, biasa kita ikra artinya membaca kan? Yang umum biasa kita dengar itu qira'a ikra membaca. Mengapa pada sesi ini dan pada rotu ini bahwa kita artikan untuk artinya menghimpun dan mengumpulkan, ya. Nah, ternyata di dalam kitab Maqayis tersebut memang diartikan menghimpun dan mengumpulkan, oke. Tapi harus ada catatan bahwa bahasa itu terkadang memiliki perluasan makna antara satu masa dengan masa yang lain. Nah, misalkan dulu ya, dulu itu kalau kita sebut kata mas, mas ya, itu panggilan untuk saudara laki-laki dan khususnya ya ini bahasa Jawa ya, dipakai oleh kalangan Jawa. Oke, karena itu termasuk bahasa Jawa. Tapi sudah menjadi bahasa nasional berkembang dan memiliki perluasan makna, bukan artinya hanya panggilan atau sapaan kepada saudara laki-laki. Ketika ada penjual bakso lewat, kita bilang mas, padahal bukan saudara. Penjual sio lewat, sate, kita bilang mas, ya kan? Padahal bukan saudara kita, ya. Oke. Sehingga ini namanya mengalami perluasan makna antara satu masa dengan satu yang lain. Makanya qira'a, qaf, ro, dan alif pada mulanya artinya menghimpun dan mengumpulkan, tetapi mengalami perkembangan makna artinya menelaah dan membaca. Tapi tetap ada hubungan. Quranun itu ya walaupun diartikan qira'a artinya membaca, tetapi tidak bisa kita membaca kalau kita tidak menghimpun antara satu huruf dengan huruf yang lain. Kalau kita hanya bilang B, A, C, A, baca. Ya, oke. Ya, kalau kita hanya bilang B, A, C, A itu namanya mengeja, ya. B tambah A, C tambah A, baca, ya. Jadi kita harus menghimpun, mengumpulkan. Namanya membaca dan belajar itu mengumpulkan antara satu huruf dengan satu huruf yang lain. Merangkai antara satu kata dengan kata yang lain. Itu namanya membaca. Antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Paragraf dengan paragraf yang lain. Bab dengan bab yang lain. Bahkan buku dengan buku yang lain. Maka seakan-akan filosofi, kita sudah mulai masuk sedikit ini, filosofi epistemologi dari Quranun mengajarkan kita untuk membaca dengan secara komprehensif. Berarti berakhlak Qurani berarti kita harus melihat sesuatu dari sudut pandang yang beragam. Sudut pandang yang beragam. Epistemologi dari Al-Quran sebagai qira'a dan menghimpun segala sesuatu sehingga mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat dari sudut pandang yang ada, tetapi bisa menggunakan berbagai macam pendekatan. Saya teringat dulu perkataan Buya Hamka, ya. Beliau adalah ketua MUI Makassar, ketua MUI Indonesia yang pertama, ya. Beliau pernah berkata di sebuah sesi bahwa ketika saya hanya memiliki satu buku, ya, satu buku, saya dengan gampangnya mengatakan bid'ah, kamu haram, kau kafir, kau neraka, menyalahkan orang. Kenapa? Baru satu lemari bukunya. Ini aku sudah memiliki 10 rak buku. Dan sekarang saya tidak mau lagi mengkafirkan, mensalahkan orang. Ini akhlak Qurani. Kenapa? Dia tidak menyalahkan orang, kemudian dia menghimpun banyak referensi sehingga dia bersifat moderasi. Bersifat moderasi dan toleransi dan menghargai orang lain. Nah, itu. Sehingga kalau Agung itu pemerintah itu bersifat moderasi dalam agama, itu sangat betul menurut hemat saya. Itulah akhlak Qurani yang bagus. Ya, karena kita saling menghargai antara satu pendapat yang lain. Apakah kunut tidak kunut itu di luar diskusi itu. Yang jadi diskusi adalah bagaimana kita sholat subuh, kan?
Bismillah tidak bismillah itu teknis. Sir atau dalam keadaan jahar bismillah kita. Bahkan ada imam mazhab mengatakan tidak bismillah juga. Yang penting kita sholat. Karena itu kita sepakat bahwa sholat itu wajib. Yang 5 waktu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah itu namanya filosofi dari sifat berakhlak Qur'ani yang kita ambil dari makna epistemologi, makna bahasa dari Qur'an. Ya. Kemudian kita percepat. Makna yang kedua adalah kof, ro, dan na, corona ya, bukan COVID-19 ya, moderator ya. Ini corona bisa kita artikan menyertai, menghubungkan, mensintesiskan antara satu dengan lain ya, corona. Ya, korin. Makanya ada itu juga ini kalau kita bicara spiritual ada namanya jin korin. Ya, saya rasa jin korin ini sedang dengar ini mungkin ya. Jin korin ya, yang jin korin yang selalu menyertai apa dan lain sebagainya. Sehingga muqaranah atau muqarin artinya membandingkan yang satu dengan yang lainnya. Karena kita menghubungkannya dengan melihat aspek kesamaan atau perbedaannya. Ketika kita bicara tentang Qur'anun yang berasal kata dari korona, berarti dalam memahami Al-Quran, kita harus memiliki pola pikir bahwa harus kita pahami Al-Quran. Korona membandingkan ayat tersebut, membandingkan kata tersebut dengan ayat-ayat yang lain, baik di surah yang sama maupun yang di surah yang berbeda. Beberapa tahun yang lalu, Ustaz Herman ya, waktu zaman-zaman teroris itu kan, pemboman bunuh diri di sebuah hotel di Jakarta dan sebagainya. Ketika ditangkap, ya, kenapa Anda suruh orang untuk bunuh diri, apa dan lain sebagainya? Apa alasan Anda? Apa dalil Anda istilahnya kan? Dalil saya adalah Al-Quran, boy, dengan tegasnya. Apa kata Al-Quran sehingga Anda berani bunuh diri, mendoktrin orang dan lain sebagainya? Dia melihat cuma satu ayat. Nah, ini yang salah. Kalau cuma melihat satu ayat, padahal corona harus bandingkan apa ayat yang disebut. Dia langsung katakan, bunuhlah mereka orang kafir dimanapun Anda jumpai. Wah, bahaya itu. Bunuhlah mereka orang kafir dimanapun Anda jumpai. Wah. Subhanallah. Ya, sehingga dia melakukan bom. Kalau hanya menggunakan pisau, satu orang ini menggunakan bom sehingga banyak orang. Wah, saya pribadi tidak mau memang melakukan. Karena rumah saya itu, rumah orang tua saya itu di Barukang, satu dinding dengan orang Cina. Kalau saya bohong itu orang Cina, bodohkah meledaktoi rumah saya. Ya kan? Bahaya. Jadi ada konteksnya ini. Dia tidak melihat ayat ini berhubungan dengan konteks bagaimana. Ayat sebelumnya menjelaskan masalah apa. Ayat setelahnya juga bagaimana. Belum lagi di 6.000 ayat yang lainnya menjelaskan bagaimana. Kan jumlah ayat Al-Quran 6.000 lebih. Berarti ketika kita ada pembahasan satu ayat, kita harus bandingkan juga dengan 6.000 ayat yang lain. Karena Al-Quran itu corona memiliki titik temu hubungan antara satu dengan lainnya. Betul itu yang disampaikan itu teroris dulu. Ayatnya betul, tapi doktrin atau pemahamannya atau penafsirannya itu yang tidak berakhlak Qur'ani. Ya salah kaprah. Salah kaprah. Ayatnya itu betul. Faqatuluhum haitsu wajadtumuhum. Dalam ayat yang lain bahkan 2 kali. Ustaz Herman ya. Faqatuluhum haitsu saqiftumuhum. 2 kali. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Biasa kita dengar ya surah Al-Baqarah. Tapi konteksnya ini mungkin berbeda. Bukan dalam keadaan perang seperti bukan dalam keadaan damai seperti sekarang, tapi konteksnya ini dalam keadaan perang. Perang pada masa Rasul ketika itu umat akan berperang di perang Badar dan sebagainya, untuk memicu semangat mereka turunlah ayat-ayat yang untuk memompa jiwa patriotisme mereka supaya tidak mengundurkan semangat mereka, supaya tambah berani bunuh mereka orang kafir dimanapun Anda jumpai. Dalam keadaan perang. Kalau dalam keadaan damai, orang kafir tetap kita hargai. Ada namanya kafir zimmi ya, kafir yang dalam keadaan damai dan tanggungan. Tetap juga misalkan ada perjanjian, ada bakat dan lain sebagainya. Mereka jaga kita juga jaga kita. Sebagaimana nilai Qur'ani ketika piagam Madinah. Piagam Madinah situ ada orang kafir, ada orang Muslim, Yahudi,
kafir dalam keadaan Yahudi, agamanya Nasrani dan lain sebagainya. Tapi mereka bersatu untuk menjaga Madinah ketika itu. Nah, tetapi ketika ada suku dari Yahudi yang misalkan yang berkhianat, itulah berarti dia lagi bukan menjadi kafir zimmi, menjadi kafir harbi. Harbi berarti perang. Perang berarti inilah yang halal, darahnya dibunuh. Moderator. Sehingga artinya bagaimana kita dalam menyikapi suatu masalah setelah membaca dari berbagai aspek itu, kita harus melihat dari berbagai sumber dan pendekatan yang ada, barulah kita namanya berakhlak Qurani. Ini baru makna epistemologi dari Al-Quran. Belum kita melihat makna Qurani, berakhlak Qurani itu dari ayat-ayatnya dan nilai-nilai yang kandung di dalamnya. Ya, Oke, kita next lagi moderator. Bagaimana slide berikutnya? Ya. Sehingga saya batasi yang dimasuk Qurani itu bukan hanya Al-Quran. Ya, begini Ustaz Herman. 14 tahun yang lalu ketika baru saya maba juga di kampus UIN itu ya biasa ada dan secara umum kajian ketika itu ada slogan yang berkata bahwa back to Al-Quran, back to Al-Quran. Sebagai mahasiswa tafsir hadis Al-Quran ketika itu saya sangat simpati terhadap semboyan tersebut. Jurusan saya ini kan Al-Quran hadis ya. Jadi sesuai dengan semboyan tersebut, halakah-halakahnya bagus sekali. Back to Al-Quran. Tapi ketika membahas back to Al-Quran, namanya Al-Quran, back to Al-Quran, objeknya cuma satu, kembali kepada satu Al-Quran, seakan-akan ya, ia ingkar sunnah. Apa artinya ingkar sunnah? Menafikan eksistensi sunnah. Sehingga Al-Quran saja benar. Padahal Al-Quran dengan hadis hemat saya laksana suami istri. Tidak boleh dipisahkan. Jangan pacaran. Suami istri mentong. Ya. Jadi Al-Quran hadis di slide ini yang kita tampilkan. Anak-anaknya itu namanya ijma. Itu namanya kias. Tidak bisa dipisahkan ini. Ini satu famili ini. Itu namanya sifat Qurani. Ya. Sehingga kalau dikatakan dulu back to Al-Quran. Cuma Al-Quran saja dia mau bahas. Hingga hadis dia nafikan. Alasannya ya masuk akal, tapi bisa ditangkis. Kalau kita paham, dia katakan Al-Quran itu mutawatir. Hadis itu mungkin 5% di mutawatir. Cocok tahu. Tapi kita bisa tangkis itu. Ya, makanya nanti baca paper ini. Bagaimana cara kita tangkiskan. Kemudian katanya hadis itu ada hadis palsu. Al-Quran itu tidak ada ayat palsu. Ketika ada misalkan orang yang mencetak surah palsu, bahkan salah cetak saja, langsung viral. Ya, langsung viral. Ditahu itu kenapa? Inna dzikra wa inna lahu lahafiz. Al-Quran itu dijaga dengan sebaik-baiknya kan? Beda dengan hadis dan sebagainya. Belum lagi hadis ada hadis lemah, hadis hasan, hadis sahih dan sedikit yang mutawatir. Sementara Al-Quran semua 100% mutawatir sehingga sifatnya qat'i. Hadis itu sifatnya zonni. Sehingga katanya karena zonni sehingga tak usah pakai hadis. Oh, hebat. Nah, alasannya Ustaz Herman, hebat itu. Kalau ada begini, maka kita harus juga lawan dengan argumentasi, bahkan kita harus lawan dengan tulisan dan termasuk lawan ini dengan paper ini kan. Kemudian disuruh sholat. Silakan sholat. Allahu Akbar. Katakan tabi sudah sholat. Assalamualaikum. Tabi mana itu ayatnya itu bahwa orang sholat angkat tangan. Mana itu ayatnya orang sholat bilang Allahu Akbar kemudian baca iftitah. Baik Allahu Akbar kabira atau Allahumma bait baini dan berbagai macam doa iftitah yang ada. Kalau ini wajah tu wajahiyah ada ayatnya. Ya, ada ayatnya. Tapi Allahu Akbar kabira mana ayatnya? Allahumma bait baini mana ayatnya? Kata Anda tidak, katanya cuma Al-Quran. Tapi ternyata Anda sholat, ternyata juga mengikuti hadis. Tidak konsisten dan secara kalau begitu. Ini namanya metodologinya berbeda dengan cara implementasi pengamalannya. Beda. Alhamdulillah. Golongan tersebut sudah mulai terkikis. Terkikis. Kenapa? Tidak masuk akal kalau cuma Al-Quran saja. Ya. Di generasi berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, muncul lagi semuanya. Dan ini masih bertahan sampai sekarang Ustaz Herman ya, dan semua pemirsa yang hadir, pendengar yang hadir, yaitu cukup
Cukup Al-Quran dan hadis saja. Coba lihat ada di slide berikutnya mungkin. Nah, ada di slide berikutnya. Ini. Cukup Al-Quran dan hadis saja. Kalau tadi yang pertama kan back to Al-Quran ya. Back to Al-Quran. Nah, itu keliru itu. Ya, kemudian berkembang ditambah Al-Quran dan hadis saja. Cukup Al-Quran dan hadis saja. Cukup Al-Quran dan hadis saja. Wah, kurang tepat itu. Walaupun saya katakan tadi bagai laksana suami istri, tapi banyak perkara yang 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 belum ada di dalam Al-Quran dan hadis, tapi kita harus menggunakan metode bagaimana? Ada metode yang sebelumnya itu. Metodenya itu bagaimana kita lihat sebelumnya kias dan ijma. Ini 4. Ada kias dan ijma. 4 yang saya bahasakan sebagai sifat Quran ini, ulama yang lain mengatakan ini sebagai sumber hukum Islam yang disepakati, ya, Al-Quran, hadis, kias, ijma. 4-4-nya ini ulama sepakat bahwa ternyata 4-4-nya ini merupakan sumber ajaran Islam. Sehingga kalau ada yang mengatakan cukup Al-Quran dan hadis, itu menyalahi kesepakatan. Para pemirsa dan moderator yang saya hormati, seorang ulama kalau berkata atau berfatwa, berijtihad, ya, itu argumentasinya bisa dipegang satu orang. Lebih tinggi lagi namanya jumhur ulama, mayoritas ulama. Dan tak terbantahkan kalau ijma ulama. Ini sudah disepakati 4-4-nya. Adapun dalil-dalil yang lain tidak disepakati, ada namanya al-hawf, istihsan, istishab dan lain sebagainya. Itu memang tidak disepakati. Oke, di luar pembicaraan. Tapi ini yang saya maksud dengan sifat Quran adalah 4-4 ini. Al-Quran, hadis, qiyas, ijma, jangan dipisahkan. Sehingga kalau kita berakhlak atau berpikir dan melakukan sebuah tindakan, maka harus mempertimbangkan aspek Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma'nya. Jangan cuma Al-Quran, hadis saja. Ya, tapi ada nilai-nilai qiyas dan ada nilai-nilai ijma'. Kita bahas dulu sedikit. Apa maksudnya qiyas? Dan kenapa qiyas harus dikasih masuk? Ya, apakah tidak cukup Al-Quran, hadis? Ya. Qiyas itu penting. Dan saya katakan sangat-sangat penting. Di Arab itu ada namanya khamar. Ya. Di Jeneponto ini, maaf, atau di Makassar secara umum, Sulsel, ada namanya ballo. Ya. Ya. Yang ada ayatnya innamal khamru. Tidak ada ayatnya innama ballo. Tidak ada, moderator. Ya. Dan memang sifatnya beda. Beda sekali. Al-khamr itu ya dari hasil anggur lah, pengolahan anggur kan, anggur dan sebagainya. Ya. Tapi ballo itu dari tala dan rasanya beda, kadar alkoholnya beda, warnanya juga beda dan sebagainya. Sehingga zatnya memang beda. Khamar dengan ballo beda. Sehingga harus dibutuhkan metode berpikir namanya kias, yaitu analogi, bahwa walaupun ternyata zat, sumber, warna, kadar alkohol, rasanya berbeda antara khamar, ballo, begitu pula whisky, topi miring, cap orang tua, apa dan sebagainya, bir bintang dan sebagainya. Bukan berarti saya minum ballo ya. Saya juga ternyata dengar juga mungkin itu, dan beberapa merek-merek lainnya, yaitu berbeda dengan al-khamru. Orang Arab cuma tahu al-khamru, yang itu dari anggur dan yang sejenisnya. Ternyata, subhanallah, menggunakan al-qiyas, bahwa ternyata ada sifat yang sama antara al-khamru dan ballo, yaitu memabukkan bagi yang meminumnya. Sehingga walaupun zat, warna, rasa, dan sumbernya beda, tapi kalau sama-sama memiliki sifat, yaitu memabukkan, membuat kita teler, berarti ulama mengatakan ini harus kita gunakan kias kalau begitu. Sehingga khamar sama dengan ballo. Khamar sama dengan ballo. Sehingga harus kita, tapi yang dimaksud ini ballo yang haram. Jadi pemirsa dan ada sebenarnya 2 macam ballo yang lain halal. Tapi ada satu ballo yang halal. Ya bagaimana itu? Ada namanya ballo tekne. Herman, itu malah tekne itu halal, tekne manis dan memang baik diminum, ya, dan hukumnya halal, tidak haram, ya. Jangan mentang-mentang setelah
bincang-bincang ini setiap ada balok haram. Tidak, saya harus perbaiki dulu bahwa balok itu satu yang haram, dua yang halal. Balok yang halal itu namanya balok teknik. Ya, boleh diminum, apalagi masih segar, baru pagi-pagi, boleh. Bahkan khasiatnya menambah stamina dan tidak mabuk. Ada juga namanya yang kedua, Ustaz Herman, namanya balok aling. Balok juga namanya itu. Ustaz Herman orang apa, Ustaz Herman? Orang apa, Ustaz Herman ini? Oh, tahu gitu apa artinya balok aling, Ya, Ustaz saya Herman? orang gua juga Ustaz. Saya paham tuh. Oh, Balok tahu aling. juga. Siap, Balok siap. aling kan ada itu Iya. kalau makan kicoto baru tidak ada jeruk nipisnya kan, atau makan Ya. kibaso tidak ada jeruk nipisnya, kasih balok aling. Balok juga Alternatif itu. balok aling, Ustaz. Iya, enak itu. Yang haram itu kalau balok aling langsung diminum begini. Itu langsung bisa merusak tenggorokan. Ya, semua yang merusak itu bisa bahaya kan, langsung rusak tenggorokan. Itu langsung diminum itu haram. Tapi kalau dicampur dengan coto sop saudara, nyaman lah kan. Ya, itu. Jadi, yang haram itu yang berkata saja. Dan itu dikiaskan. Ulama menggunakan metode kias, dikiaskan bahwa ternyata balon itu sama dengan kan memabukkan dan sebagainya dan sebagainya. Ini namanya sifat Qur'ani, sudah tiga. Dan yang keempat, oke, namanya ijma, kesepakatan ulama itu tadi, ya, kesepakatan ulama. Ayat atau hadis sampai saat ini saya belum menyumpai bahwa ada ayat yang berbunyi sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya itu wajib bagi laki-laki dan perempuan muslim laki-laki dan muslim perempuan. Saya belum menemukan ayat dan hadisnya, Ustaz Herman. Yang kami temukan cuma ijma ulama, bahwa ijma sepakat bahwa sholat yang 5 waktu itu wajib atau fardu ain bagi muslim laki-laki maupun muslimah perempuan. Ayatnya tidak ada. Ayat hanya menyinggung aqimis shalah atau aqimis shalah. Hanya menyinggung bagaimana tentang kita mendirikan sholat dan bagaimana orang yang meninggalkan sholat, ancamannya dan lain sebagainya. Fawailul lil musallin dan seterusnya. Banyak tentang ayat banyak tentang sholat, tapi secara tersurat, eksplisit, tidak ada tertulis bahwa sholat 5 waktu itu adalah fardu ain bagi muslim dan muslimah. Nah, ya cuma kata ayat kutiba alaikum syiyam. Kalau kamus namanya kutiba artinya ditulis. Jadi tidak secara diwajibkan. Wajiban itu namanya as-salawatul khamsu al-maktubah juga dituliskan. Tetap namanya itu beda dengan kata difardukan atau diharuskan. Nama dituliskan jadi dituliskan di dari ayat. Baik, saudara-saudara yang sedang menonton kita atau menyaksikan kita di live stream Facebook. Mohon maaf, mungkin ada kendala teknis dari Ustadz Irham. Oh iya, sekarang sudah kembali terhubung dengan Ustadz Irham. Sampai mana tadi itu? Aduh, subhanallah, mungkin latih di satu apa ini? Terlalu semangat ini bincang-bincangnya. Subhanallah. Alhamdulillah. Mana, Ayo, sampai mau. Oh, ijma ya, sampai ijma tadi ya? Iya, sampai ijma tadi, Ustaz. Ijma ya. Tidak tadi jadi Al-Qur'an dan hadis tidak ada secara jelas bahwa diwajibkan atau dituliskan ya. Yang ada tinggal itu. Yang ada sudah ditulis tidak ada kata diwajibkan atau difardukan, yang ada cuma kata-kata dituliskan. Ijma, ulama bersepakat dengan berbagai mazhab yang ada bahwa yang dimaksud dituliskan itu ya difardukan, diwajibkan. Oke? Tapi sedikit ini hal-hal yang diijmakan, yang disepakati memang semua ulama, ya. Ya. Kenapa diartikan dituliskan itu difardukan atau diwajibkan? Ya, karena kalau misalkan kita dituliskan SK, wajib kita melaksanakan surat tugas itu, kan? Mahasiswa juga ditulis namanya di absen, wajib datang kuliah.
kita baik online dan seterusnya. Kita juga ada juga SKT wajib untuk mengajar dan sebagainya. Karena dituliskan itu ulama sepakat yang dimaksud dengan dituliskan itu difardukan, diwajibkan. Maka mereka semua ijma ulama sepakat bahwa ternyata ini hukumnya atau kategori ijma. Walaupun secara jelas tidak ada Al-Quran dan hadis, tapi ulama secara tegas mengatakan bahwa itu difardukan, diwajibkan. Nah, diwajibkan bagi kita puasa Ramadan, wajibkan bagi kita sholat 5 waktu, zakat dan lain sebagainya. Yang ada dalam hadis yang kata-kata diwajibkan itu paling-paling adalah menuntut ilmu. Seperti ini, thalabul ilmi faridah, menuntut ilmu fardu. Nah, itu jelas secara eksplisit. Itu mau saya itu harusnya juga misalkan sholat itu faridah, fardu, kan? Fardu atau wajib dan sebagainya. Tapi tidak ada kata-kata begitu dalam Al-Quran dan hadis secara eksplisit. Tapi yang ada cuma secara tersirat. Maka supaya memunculkan itu dan tidak ada salah kaprah bagi umat, sehingga siapa tahu ada yang bertanya begitu kan, besok-besok misalkan di akhir zaman tidak ada, maka kita harus ikuti ijma ulama ini. 4 kesepakatan ini harus kita pegangi sampai hari kiamat. Karena ini merupakan nilai-nilai Al-Quran. Jadi saya bedakan antara Al-Quran itu 30 juz, tapi kalau saya katakan nilai-nilai Quran ini yang empatnya yang tidak terpisahkan, ya. Seorang bapak tidak bisa dipisahkan dengan istrinya, ya, dan anak-anaknya, ya. Rindu itu, Nabilan Dilan rindu itu berat, ya kan? Ini juga kalau meninggalkan salah satunya itu berat. Nah, kita kembali di slide penutup, Ustaz, bahwa saya ada juga aliran yang paham-paham berikutnya itu tentang say no to mazhab itu tadi. Say no to mazhab. Mengatakan jangan itu ikuti mazhab, jangan itu ikuti ulama-ulama kita, ya. Wah, dia tidak paham itu. Mengikuti mazhab atau mengikuti ulama itu bagian dari akhlak Qur'ani. Merupakan bagian dari akhlak Qur'ani. Mengapa? Karena yang paham Quran, hadis, ijma, dan kias tadi itu ya, yang 4 nilai-nilai Quran tersebut adalah ulama. Ya ulama, ya. Ya. Banyak ubaru. Nah, ini saya punya istilah saja ini. Itu semua ulama-ulama senior, banyak ubaru, ustaz-ustaz baru, begitu kan? Iya, ulama ubaru yang saya istilahkan. Itu bilang tak usah. Bah, tidak bisa. Kalau Anda bantah pendapatnya Imam Syafi'i, harus Anda membuat juga kitab seperti sekaliber Imam Syafi'i, namanya itu namanya bersifat ilmiah. Misalkan ada oknum, ya maaf ini kita sebut nama tidak empati atau tidak senang kepada Pak Kiai Prof. Shihab. Ini sudah menafsirkan Al-Quran loh, 15 jilid, mulai dari Al-Fatihah sampai surah Nas. Ya, semua Al-Quran, semua ayatnya sudah ditafsirkan. Kalau Anda misalkan ingin tanda kutip melawang atau tidak sepakat dengan itu, jangan berada di media. Buat juga tafsir tandingan. Tapi dengan catatan, tafsirkan juga semua Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang masalahnya yang menyinggung ini, apakah dia mampu atau tidak? 114 surah, satu surah saja belum dia tafsirkan. Misalkan surah Al-Baqarah saja atau Al-Fatihah saja ya, yang singkat-singkat, tentu dia bisa tafsirkan dengan baik dan seterusnya. Sehingga mazhab itu kurang tepat. Kita harus juga hargai bagaimana fatwa pendapat MUI, ijtihad ulama-ulama mazhab, karena itu penting. Ya. Jadi begini Ustaz Herman ya, dan semua yang hadir, saya ibaratkan itu kalau kita langsung hanya berujuk kepada Al-Quran hadis, ya, kias dan apa tadi ijma, itu saya bagaikan sayur, ya, saya bagaikan kangkung. Kangkung belum bisa dimakan, apalagi mungkin belum dipetik, belum dicuci, belum dipotong-potong, dimasak, belum ditambahi penyedap rasa dan sebagainya, ya. Tapi kalau pendapat mazhab itu sudah dalam bentuk cah kangkung atau dalam bentuk sudah tumis kangkung dalam mangkok, oke, tinggal dimakan sesirman. Iya, jadi beda kangkung dengan tumis kangkung. Kangkung masih mau diolah, masih banyak prosesnya. Pendapat mazhab kalau kita baca Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan sebagainya, itu sudah makanan jadi, sudah menjadi tumis kangkung, itu jadi enak.
Jadi kalau cuma hanya berujuk ke sumber, itu hanya misalkan daging. Kalau mazhab sudah menjadi coto, sudah langsung dimakan, gitu ya. Nah, dan kita juga sebenarnya secara sistematis dan ilmiah, kita tidak bisa langsung merujuk kepada Al-Quran hadis. Ya, kalau belum memiliki kriteria-kriteria. Dan itu panjang lagi penjelasannya bagaimana kriteria seorang mufassir, seorang ulama itu bagaimana. Itu panjang itu pembahasannya itu. Ya, sehingga kita harus percayakan kepada seorang mufassir atau seorang ulama tersebut. Inilah yang mampu menangkap kandungan Al-Quran. Nah, saya analogikan lagi nih. Saya suka metode-metode analogi atau contoh-contoh. Kita mau makan ikan mairo lah, ya. Tapi tidak ada perahu kita, tidak ada pancing kita, tidak tahu juga daerah mana ada, tidak ada juga izin kita berlayar, waktunya di mana, kapan dan bagaimana caranya menangkap mairo, ikan mairo. Kita tidak tahu. Sehingga kalau kita mau makan mairo, kita harus minta bantuan nelayan atau minimal pergi ke lelong di mana penjual ikan itu sudah dapat ikan dari nelayan. Ya, berarti prosesnya adalah kita ke penjual ikan atau ke nelayan, barulah makan ikan. Jangan langsung pergi di tengah laut, langsung berenang, cari mairo, tidak dapat. Begitu pula kita. Sebagai orang awam, jangan langsung mau tangkap kandungan. Al-Quran itu bagaikan ikan ya. Tadi bagaikan sayuran, ini bagaikan ikan. Jangan langsung tangkap begini. Kita harus ada alat kita, metode kita, pendekatan kita, ya, ilmu kita, ilmu alat kita. Nah, yang punya itu semua ya adalah ulama. Hafal Quran 30 juz, ulama yang hafal ribuan hadis, ulama yang tahu baca kitab, ulama yang tahu kaidah-kaidah fikih, kaidah usul fikih, kawaidut tafsir, kawaidut tahdis dan lain sebagainya. Ada banyak yang harus dipahami. Nah, kalau mereka paham itu semua, ada alatnya, ada metodenya. Kemudian ketika membuka Al-Quran hadis, ijma qiyas, sudah. Oh, ini maksudnya, ayat ini maksudnya, hadis ini maksudnya. Kalau tidak, hanya baca terjemahan, itu tadi kasusnya. Anda jumpai mereka orang kafir, berarti salah kaprah kalau begitu. Sehingga inilah perannya ulama pembimbing kita, tapi bukan ustaz ya. Nah, di sini saya mau katakan bahwa hendaklah ustaz itu yang kita ini semua ustaz misalkan, hendaklah kita memiliki guru seorang ulama. Kalau ustaz ya tidak memiliki ulama, itu mungkin tas menurut saya ya, atau bukan, atau belum memenuhi syarat sebagai ustaz. Harusnya ustaz itu selain punya buku, punya kitab, juga ada guru pembimbing atau ulama. Karena ustaz ini yang banyak, ini yang membawa berita atau pelajaran dari kuliah-kuliah, halaka-halaka pengajian dari ulama. Guru Tasawuf Cibacok cuma satu. Ya. Tidak semua kita tahu rumahnya beliau, Ketua Muisul. Dan bagaimana etika berbicara dengan beliau bagaimana. Kapan harus mengunjungi beliau bagaimana. Ya, bagaimana cara interaksi bagaimana. Suara kita bagaimana. Tidak tahu mungkin hal tersebut. Tapi guru tak memiliki murid-murid. Murid ini namanya ustaz. Masih muda-muda dan lain sebagainya. Inilah yang kita tanya-tanya. Bagaimana kita bilang guru tak. Yang bagaimana itu, misalkan kita di DI kan, setelah di DI, bagaimana kita tanya guru ta'alwi, bagaimana itu Nabi bilang kemarin guru ta'ambut dalek, karena beliau guru ta'alwi langsung belajar langsung kepada guru ta'ambut dalek, bagaimana pendapat beliau, berarti ada patokan beliau. Ya, jadi guru ta'alwi ini ada ulama beliau, yaitu guru ta'ambut dalek. Dan guru ta'ambut dalek juga ada ulamanya, yaitu guru ta'sa'ad. Guru ta'sa'ad juga ada ulamanya di Mekah dan lain sebagainya. Itulah. Ya, ini namanya silsilah keilmuan yang sangat penting. Nah, inilah semua rangkaian-rangkaian silsilah keilmuan, bagaimana kita memahami Al-Quran agama itu dengan komprehensif, sehingga dalam bertindak juga harus komprehensif dan bagaimana. Inilah yang saya masuk garis umum bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari kita berakhlak Qur'ani. Nah, jadi berakhlak Qur'ani kurang lebih begitu yang saya masuk Ustaz Herman ya. Mungkin sudah lebih 30 menit ini Ustaz Herman ya. Tak terasa. Mungkin kita buka diskusi atau bagaimana ya. Minta maaf kalau lebih ini moderator ya. Ya, oke. Silakan. Oke. Mungkin ada diskusi-diskusi apa dan lain sebagainya. Kalau saya tahu kita jawab sama-sama. Kalau tidak, wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah yang tahu. Oke, baik Ustaz.
Menarik sekali Ustadz materinya, luar biasa. Ini terkait melihat, Ya, iya. saya bisa apa melihat bagaimana reaksi kita melihat Al-Quran selama ini. Iya, Karena iya, iya. kebanyakan dari kita melihat Al-Quran itu spesifik sekali, bahkan kadang menyampingkan hal-hal yang lain seperti hadis tadi, kias dan ijma. Nah ini Iya, iya. menarik Ustaz. Iya, Dan oke, oke. juga yang bisa saya tanggap Ustaz, ini ternyata untuk membaca Al-Quran atau memahami Al-Quran, walaupun disebutnya Al-Quran, tetapi bukan sekedar Al-Qurannya yang dipahami, tetapi hal-hal yang berkaitan di dalam Al-Qurannya juga itu harus dikaitkan. Atau Seperti hadis, kias, dan nilai-nilainya. ijma. Nah, nilai Quran. Betul, terus. Nah, ya. Betul. Nah, ini Ustaz, menyentuh pada akhlak, menyentuh pada akhlak ini, Iya, oke, oke. atau berakhlak. Ini kan eh, kita contoh umumnya adalah banyak masyarakat eh, istilahnya bisa membaca Al-Quran, tetapi belum bisa memahami isi Al-Quran. Sedangkan Iya, isi iya. dari Al-Qurannya itu adalah ketika kita memahami apa isinya. Nah, Iya, iya. sedangkan jangankan membaca secara sampai tamat Al-Quran, itu juga masih ada yang belum tamat membaca Al-Quran, apalagi untuk memahami isi Al-Quran secara komprehensif. Nah, Ya, sedangkan ada semacam harapan kita supaya umat Muslim ini berakhlak Qurani. hmm. Artinya sih di sini saat saya bisa melihat bahwa kita berharap umat Muslim berakhlak Qurani, sedangkan umat Muslim atau saudara-saudara kita ini belum banyak memahami atau tidak rajin membaca Al-Quran, tapi kurang rajin untuk memahami Al-Quran. Ya, Nah, ya. kira-kira tanggapan Ustadz seperti apa? Begini dulu Ustaz Hermannya pemudara ya. Mas berakhlak ini kan implementasi berarti tujuan akhirnya adalah action, Ya, ya, bukan sekadar di ilmu memahami dan sebagainya. Kekuatan Al-Quran itu Ustadz ada 3, lafal, makna, dan ajarannya. Oke, lafalnya Al-Quran dibaca dan kalau kita mampu dihafal. Satu. Yang kedua makna. Makna kandungan Al-Quran ini dipelajari, dipahami, ditafsirkan, dikaji. Oke. Kemudian yang ketiga tadi aspek apa? Ajaran. Ajaran Al-Quran inilah kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ajarannya atau doktrinnya ya, langsung diamalkan, diimplementasikan. Nah, ya. Herman dan semua yang dengarkan ini live di Facebook, 3 ini bagi orang awam yang wajib hanya poin pertama dan ketiga, yaitu bagaimana membaca Al-Quran yang wajib, dan yang ketiga ini langsung ketiga lompat yang wajib bagi orang awam ya, yaitu langsung mengamalkan Al-Quran saja, berakhlak Qurani saja. Sehingga tidak ada alasan, tidak saya tahu itu apa dalilnya mengurangi timbangan. Sehingga jangan timbang, makanya misalkan penjual-penjual buah-buahan yang tertentu kan, misalkan penjual lansa atau apa, tidak aku tahu ayatnya, Ustaz. Jadi buat apa? Atau kita bohong, tidak aku tahu ayatnya. Sehingga saya bohong nggak? Nggak mau berlaku jujur. Apa ayatnya paling kalau berlaku jujur? Iya kan? Tidak tahu, tidak ada paham. Jadi orang awam minimal lafalnya Al-Quran dibaca dan ajaran Al-Quran itu langsung saja diamalkan. Oke. Sementara bagi pelajar dan bagi ulama kewajibannya ada 3. Kalau orang awam itu tadi 2 ya. Cukup tadi poin pertama dan poin ketiga. Kalau ulama itu 3-3-nya. Atau pelajar juga kita semua pelajar 3-3 poinnya. Apalagi jurusan tafsir hadis itu ya 3 memang. Jadi 1, 2. Dan ini intinya 2. 2. Yaitu bagaimana maknanya kandungannya dipahami. Ini maknanya dipahami. Jadi kita harus di sini memberikan pemahaman. Tapi ada juga saya harus akui kekurangan dari teman-teman ya, sebagian oknum ya, cuma sampai 1-2 yaitu lafalnya dibaca, bahkan dihafal, ditilawakan, dilagu-lagukan, di MTQ kan, kemudian tahu dia pemahamannya, tafsir, ada perlombaan tafsir Al-Quran dan sebagainya, tahu cerita tersebut, tapi maaf,
implementasikannya, akhlaknya tidak. Ada begitu. Tapi walaupun oknum, ya oknum. Kalau misalkan cuma dua, masih lebih baik orang awam. Duanya orang awam lebih baik daripada cuma duanya itu tadi pelajar. Duanya orang awam langsung membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, tahu ya apa pemahaman apa dan lain sebagainya kan? Nah, jadi selangsungan, apalagi nayakini apa dan sebagainya. Itulah biasa orang-orang tua dulu. Saya teringat itu ketika si doa kepada orang awam di Masjid Raya di Makassar beberapa tahun yang lalu, lampaki tapi apa artinya ini? Kan arti baca ilmu. Jangan minta artinya, yakini saja. Ini yang kurang sekarang. Kita yakini, langsung amalkan, ya kan? Nah, hanya bernuansa di sini jadi putar-putar ya. Metodologis, wacana apa, langsung saja action. Kalau langsung action, tidak ada, tak usah ada KPK. Tak usah ada KPK kalau ada action. Buat apa ada KPK? Allah berfirman, Innallaha kana alaikum raqiba. Allah itu pengawas. Buat apa CCTV? Tidak usah ada CCTV. Karena yang pengawas itu Allah. Jadi biar tidak dikunci apa dan sebagainya kan. Jadi aman perkara kalau begitu. Tapi itu ditahu mencuri tidak boleh, tapi pengamalannya nihil. Nah, pengalamannya nihil. Sehingga memang kita harus berawal dari bacaan, kemudian pemahaman dan akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus. Ini sebenarnya buah dari konsep Al-Qur'an ya. Buah dari berakhlak itu adalah bagaimana kita menjadi ummatan wasatan, kemudian kita nanti menjadi ya Tuhan nafsul mutmain irji rabbika radiyatan mardiyah ya. Berikan itu pengantar. Apa tadi inti dari Serman? Bahwa apa tadi itu? Itu soal akhlak, Ustaz. Kita berharap bahwa umat muslim itu berakhlak Qur'ani, sedangkan untuk memahami Al-Quran saja ini agak kurang ya, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana Ustaz bisa menyikapi hal-hal yang semacam itu, Ustaz? Ya, pertama itu Nabila Guru Taharisa, ya, pimpinan Nahda itu melalui jalur anaknya, Bedu namanya, Ustaz Bedu, dia katakan beliau diajarkan sama orang tuanya yaitu Guru Taharisa bahwa kalau kita belajar, ya, belajar kuliah apa, silakan banyak guru tak. Tapi kalau mak guru ki, ya istilahnya guru spiritual mengaji begitu, satu guru tak. Kalau banyak guru tak, umat itu pusing, ya. Stasiun televisi swasta A bilang begini, stasiun televisi swasta B bilang begini, belum lagi radio swasta bilang begini, belum lagi di internet bilang begini. Orang awam pusing sebenarnya, mau beramal tapi yang mana itu? Nah, pahami kira-kira yang benar. Dan seperti dulu pada masa saya waktu kecil, yang ceramah TPRI cuma satu, Ketua MUI Makassar. Guru Tasan Cibaco, Ketua MUI Sulsel, Guru Tasan Cibaco. Itu jadi dengar. Tidak ada ustaz-ustaz lain. Jadi memang yang ceramah memang seorang ulama. Ya, sekarang yang ceramah banyak ustaz dan lain sebagainya. Kan? Tapi ulama kodon sekarang tambah sedikit nih. Dan karena ulama itu bahasanya juga. Terkadang juga begitu jamaah. Suka yang lucu, suka yang bagus retorikanya. Sehingga ulama guru tak kodong yang suaranya datar. Mengantuk kalau beliau. Padahal kita senang sekali kalau beliau menjelaskan, tidak mengantuk. Biar 1 jam, 2 jam. Iya. Dan seterusnya. Berarti pola pikir kita dulu yang harus disampaikan adalah hendaknya orang awam, ya, jangan hanya melihat dari kulit, tapi lihatlah ilmu dari hakikat atau memang lisanna atau memang intinya. Intinya bukan hanya lucu-lucunya, retorikanya, kasih ketawa-ketawanya. Ya, saya teringat perkataan Quraisyah bahwa orang yang berceramah bagus atau orang yang memberikan pemahaman agama bagus bukan mampu kasih ketawa orang atau mampu kasih menangis orang. Kalau ketawa, apa misalkan bedanya menurut saya stand up comedy? Ya, ya kan? Pelawak dan lain sebagainya. Kasih menangis juga, itu kayak film-film drama Korea, drakor misalkan dan sebagainya. Tapi implementasi efek dari ceramah tersebut atau pembelajaran agama tersebut, bagaimana orang sudah itu sadar, insaf, taubat, kalau bahasa saya berakhlak Qur'ani dan sebagainya, efeknya. Jadi masyarakat juga harus merubah pola pikirnya,
jangan ini dan sebagainya. Tetapi walaupun saya akui masih susah karena kalau dalam sebuah masjid itu dalam setahun itu 30 sampai 50 Jumat, orang Jumatan ya, berarti mungkin juga 50 dai atau ustaz yang ceramah. Dan karena 50 dai yang beda-beda, sehingga wawasannya berbeda-beda, belum tuntas atau bahkan antara satu dengan lain bisa baku berbeda pendapat. Beda kalau misalkan kita kajian pondok, ngaji begitu-begitu sama Pak Kiai di pesantren, satu sumber kita. Setiap malam Pak Kiai terus menjelaskan. Sehingga khatam itu kitab. Khatam. Sehingga sistematis pembahasan kita mulai dari Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas dan lain sebagainya. Sadaqallahu azim. Tapi ada orang Al-Quran hadis sudah pindah nih sibuk kerja, sibuk menikah, apa dan sebagainya, sehingga belum mengkaji dua yang lain. Nah, itu juga kekurangan kita. Sehingga menurut saya sekarang harus ada kajian maghrib isya. Anggaplah Jumat atau Tarwih itu rutinitas kewajiban, tapi harus setiap masjid itu sudah subuh misalkan atau maghrib isya misalkan, ya ada kajian dari satu ustazmu yang disepakati atau ulama lah, begitu kan? Ulama seperti misalkan kajian-kajian Mesir Raya dulu yang suka saya ikuti, memang situ Ketua MUI Makassar ada di situ kajian, bahkan dihadiri langsung Ketua MUI Sulsel di situ, Ketua MUI Barru di situ, Profesor Al-Quran, Doktor Al-Quran, jadi langsung memang bukan ustaz Semarang antar magisah, jangan itu memang rutin orang yang sama setiap malam. Dalam Selasa ya terus apa dan sebagainya. Jadi tuntas kalau kita ikuti 1 tahun, bagaikan mengikuti silabus kurikulum, pemahaman kita. Oh ya tahu. Beda kalau hanya dengar ceramah. Ini judulnya ini sayang. Belum kita bisa implementasikan. Lain judulnya lagi. Lain lagi judulnya. Yang lain bilang bid'ah, yang lain bilang boleh apa dan sebagainya. Sehingga harusnya kita punya satu minimal guru spiritual. Satu guru patokan ulama. Sama deh, Ketua MUI Makassar mah. Beliau Ketua MUI Makassar, Ketua MUI Baru, Ketua MUI di daerah kita, Ketua MUI Goa dan sebagainya. Ustaz Herman ini tahu siapa Ketua MUI Goanya dan tahu itu di mana rumahnya beliau? Nah, iya. Siap. Jadi di situ berguru apa dan lain sebagainya langsung. Oh iya pakai begitu. Sehingga menurut saya, ya. Menurut analisis saya ini dan berbagai diskusi yang saya tanya kepada guru dan guru-guru saya secara umum, bahwa kenapa itu dulu itu sedikit aja orang yang ceramah, sekarang banyak orang ceramah, tapi banyak tuh maksiat. Ya, dulu tidak ada aborsi, begal, tidak ada sejajahannya dulu tidak ada begitu. Ini banyak ceramah di televisi ada, di internet ada, di radio ada. Selembaran ada, banyak media yang digunakan zaman milenial ini, tapi banyak tuh maksiat. Harusnya kalau banyak yang rengi, kan penceramah itu hasilnya yang reng ya, banyak remnya, berarti kecelakaan jarang terjadi. Ini banyak remnya, tapi rem bolong semua. Berbanding lurus semua Ustaz ini. Ya, berbanding lurus antara peningkatan kuantitas ustaz dan kualitas, dan juga peningkatan kemaksiatan yang terjadi nih. Berbanding lurus. Harusnya tak balik. Dulu sedikit yang sedikit yang ceramah, sedikit maksiat. Ini banyak juga ceramah. Penceramah deh supaya tidak ada maksiat juga kalau begitu rumusnya. Iya kan? Jadi ini harus dikaji nih, ada apa? Salah satunya adalah menurut hemat saya tidak berakhlak Qur'ani. Tidak berakhlak. Di antaranya ada teman-teman saya bergelar pendidikan yang tinggi, tapi mungkin dia bukan jurusan agama. Ya, bukan misalkan jurusan agama, mulai juga berdakwah, karena dakwah juga itu sudah lumayan misalkan apresiasi masyarakat ya. Ya itu biasa kalau di Palapakna begitu kan. Sehingga mulai juga walaupun bukan jurusan teknik, ikut juga ceramah, jurusan ekonomi, ikut juga ceramah, apa dan sebagainya. Istilahnya kan ceramah yang penting bisa cerita. Sales juga yang jago cerita kan bisa menceramah. Yang penting baca satu buku, guru juga, guru umum, yang penting bisa mencerita dapat, bisa tahu ceramah itu. Apalagi bawa di konsep dan lain sebagainya. Sehingga idza wussidal amru ila ghairi ahliha fantazir sa'ah, kata Rasul, kalau ada suatu perkara bukan ahlinya, agama cukup ahli agama juga, amawan juga, maka tunggu masa kencerannya. Hancur toja sekarang. Harusnya kembalikan kepada mereka. Sementara yang ahlinya non-job di rumah aja.
Jarang ada panggilan. Karena kenapa? Tidak mempopuleraskan dirinya, tidak memviralkan dirinya, atau tidak buat akun-akun YouTube, tidak terkenal. Sementara yang maaf ini yang kurang ilmunya atau bukan latar belakang apa dan sebagainya, dia aktif. Oh, bagaimana supaya terkenal ke apa dan sebagainya. Berakhlak Qur'ani itu sifatnya adalah dia mau bagaimana supaya dia tidak terkenal di bumi, tetapi dia jadi artis di langit. Itu berakhlak Qur'ani itu. Ulama-ulama kita begitu. Tidak mau aja saya dikenal di dunia, tapi saya mau jadi artis di akhirat, di langit, dikenal sekali sama malaikat. Nah, itu. Ada seorang sufi itu, saya lupa siapa namanya di Mekah, ditahu identitasnya bahwa dia wali. Tapi yang tahu juga sesama wali ya. Tidak ada yang mengetahui wali, tidak ada yang mengetahui sufi kalau sesama para dia tonji. Ini keceplosan. Jangan pandang itu orang. Sufi itu, wali itu. Boleh datang masyarakat. Wali kepade dipandang ente kan istilahnya miskin ya apa dan sebagainya. Apa doanya ini seorang sufi? Ini kisah nyata ini, bisa kita baca di kitab. Ternyata ya Allah, nggak tahu mah orang bilang aku adalah hambamu yang terdekat. Bahasanya manusia sufi, wali kan. Aku tidak layak lagi hidup di bumi ini. Nanti saya riak dan lain sebagainya. Aku ingin langsung menghadap kepadamu saat ini juga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal langsung. Meninggal. Itu artinya apa? Tidak mau terkenal. Orang-orang begini biasa tidak mau terkenal, tapi lama-kelamaan terkenal. Di tonji itu. Iya. Beda kalau orang mau terkenal, sampai ini maaf ini, ada pasan tarif, apa. Itu menurut saya tidak berakhlak Quran itu. Pasan tarif. Jangankan pasan tarif, brother. Ya pakai palapa. Nah bisa aja tidak ada palapanya ketika ceramah. Kita upah makini kalau dikasih palapa. Tapi ini intinya berakhlak Quran. Jangan meminta, tapi jangan juga menolak. Tidak boleh orang meminta. Kurang. Masa begini je. Iya. Ada perkataan Ustaz ini. Uang bensin mobilku lagi tidak cukup. Bahaya. Nah. Iya kan? Belum lagi pasan tarif apa dan lain sebagainya. Tidak boleh begitu. Ya, jadi tidak boleh meminta, apalagi memasang tarif. Dan kalau dikasih, jangan juga, tidak boleh juga tolak. Kalau ditolak, orang kan bersedekah sama kita. Kalau kita tolak, tidak jadi bersedekah. Harusnya berpahala nih. Harusnya orang berpahala nih, kita tolak. Nah, silakan. Itu soal begitu, Ustaz, ini familiar juga soal masyarakat umumnya menyikapi ustadz-ustadz yang begitu. Ada yang mengatakan ini dicap tanda kutip, Ustaz. Tapi menjual agama Allah. Ada yang bilang begitu. Iya, ya Nabi ayatillahi samanan qalila, kata ayat, menjual ayat dengan harga sedikit. Walaupun 1 juta itu menurut Anda banyak, amplop itu 500.000 banyak, samanan qalila itu dihinakan, itu sedikit gitu dibanding harta Allah. Makanya saya tanya ininya Ustaz Herman, nanti sebagai pengurus masjid apa dan sebagainya, dan semua yang hadir ini, kalau Anda telepon Ustaz, ya, kalau Ustaz itu bilang di mana? Kalau saya ada Ustaz begitu, tandai mana? Orang ini Ustaz. Kata, lorong kecil, lorong kecil. Di mana? Ini Citraland. Di mana? Wow. Masjid Raya, Masjid Agung. Oh bisa Pak, bisa. Besok khutbah Jumat kosong saja, kosong. Kebetulan sekali kosong. Padahal ada masjid kecil sebelumnya. Kalau bilang di mana, yang paling bagus itu Ustaz Herman. Kalau Anda telepon itu pengurus masjid, jangan tanya di mana. Ustaz bisa dulu, tanyakan dulu waktunya. Misalkan saya telepon, hari Rabu. Saya tanya dulu, langsung dulu, kapan deh? Kapan ini saya jadi pembicara? Kapan? Itu bagus. Hari Rabu, jangan dulu. Pagi, saya kan pegawai. Pagi sampai ini mengajar, Kak. Kapan? Malam, Pi. Seperti ini kan, malam, Pi. Oke, boleh. Malam. Oke, saya kan. Di mana? Supaya saya tidak hilang kan? Di mana? Jalan Cendrawasih, lorong ini. Oh ya, kasih Mas, Sherlock Mas. Baru kita cerita di mana kan? Supaya tidak kesasar. Iya. Jadi, kapan dulu, baru di mana? Jangan tak balik. Di mana dulu? Di mana? Baru kapan? Itu. Jadi, itu salah satu menurut kami, itu ciri-ciri orang yang berakhlak Qurani. Kalau kita langsung tanyakan kapan dulu, karena masalah waktu. Baru tanya di mana? Di Jakarta. Baik, tidak ada uangku Pak. Makan lagi misalkan 1 bulan ini habis ki, tidak ada uang tiketku sekarang. Belum lagi swab misalkan orang apa dan sebagainya. Tidak apa-apa juga, tidak ji, kan? Kita juga tidak minta tonnya juga. Kalau di Makassar ji tidak bilang begitu, jadi one tiket Makassar. Kan dato ini masa Makassar ji juga bikin one tiket kan?
Nah itu namanya UUD, istilahnya pakai saya itu UUD, ujung-ujungnya doe, bukan undang-undang dasar, ujung-ujungnya doe jangan pikir. Sehingga kalau bersifat materi bahaya. Kalau sifat Quran yang kedua namanya hadis, hadis Nabi bersabda, Inna ma akhafu ma akhafu, di antara yang paling aku khawatirkan dari yang paling ku khawatirkan adalah kalau agama ini sudah menjadi komunitas diperjualbelikan seperti kata Anda. Bahaya. Ya, kalau begitu, kalau ada yang masih begitu berarti menurut saya belum berakhlak Qur'ani. Sebenarnya akhlak Qur'an ini aspeknya bahas sekali, tetapi saya hanya memberikan konsep-konsepnya dan contoh-contoh diantaranya. Nantinya insya Allah kalau jadi ada papernya ini dan sebagainya dan kerangkanya itu tadi. Ya mungkin masih ada Serman ya. Semakin hangat ini Ya, malam. baik, baik, Ustaz. Ya, Ya, ini menarik, Ustaz. ya, Sebenarnya kalau kita mau gali lebih lanjut ini soal berakhlak Qur'ani, Pak, sebenarnya banyak sekali dan ya juga bisa banyak yang pakai dijelaskan. episode-episode kan, episode 1, Ya, episode ya, 2, ya, episode ya. 3, ya kan? Cek, Ustaz. Ya. Ini karena yang dijelaskan juga ternyata banyak sikap kita ini tidak berakhlak Qur'ani. Seperti juga tadi dari awal penjelasan Ustaz, bagaimana memandang pengertian Al-Quran, Quran secara epistemologi, kemudian sampai pada titik filosofisnya yakni adalah menghargai sesama atau toleransi. Nah, ini jadi problem apa ya? Problem kekinian kita sekarang saat ini adalah toleransi. Tapi mohon maaf ini Ustaz, mohon izin karena ini diskusi kita sangat menarik, kita bisa gali dan nanti kita Ya. persesi lagi Ustaz. Siap, Waktu siap, siap. membatasi kita. Oke, Nah, oke. sebelum saya tutup Ustaz, mungkin ada closing statement dari Ustaz terkait dengan materinya Ustaz dan juga bagaimana menjelang kegiatan kita nanti yakni ISAIS Oke. International Conference and Social and Humanities Approach to Islamic Studies. Silakan Ustaz. Oke. Akhlak adalah bagaimana kita berinteraksi baik dengan Allah, kepada Allah dan kepada sesama manusia. Tapi karena kita adalah Islam, maka sumber atau kitab suci kita adalah Al-Quran sebagai patokan kita, sebagai firman Allah. Berarti kita harus menyandingkan sifat akhlak kita kepada Al-Quran. Oke, sehingga sifat Al-Quran ini penting implementasinya yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Quran itu bagaikan buku petunjuk. Kalau kita beli kipas, beli elektronik, itu buku petunjuk pemakaiannya. Kalau tidak sesuai buku petunjuk, maka ada namanya cepat rusak atau meledak, tidak awet dan lain sebagainya. Supaya kita hubungan antara sesama manusia awet, tidak rusak, terjadi peperangan, tidak bertengkar, tidak namimah dan lain sebagainya, maka akhlak Qurani adalah solusi terbaik dalam sikap kita saling menghargai antara satu dengan lainnya. Nah, mungkin demikian closing statement saya secara ya, secara umum. Nah, Baik, silakan. Ustaz. Jadi terkait dengan berakhlak Qur'ani, yakni Quran sebagai analogi, sebagai buku petunjuk. Jadi kalau hidup ini mau Qur'ani, hidup ini mau berkah dan lain sebagainya, sesuai Jadikan dengan Al-Quran anjuran sebagai hudal Al-Quran, linnas dan hudal lil muttaqin. Betul. ya, itu kembali pada buku petunjuk, kembali pada Al-Quran, dan seluruh aspek yang berada dalam Al-Quran, hadis, kias, dan ijma. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih banyak ilmunya malam ini, Ustaz, luar biasa sekali. Saya Apa serasa bisa berdoa dulu? Berdoa. siap, Saya siap Ustaz. Silakan apa? untuk dipimpin doanya Ustaz. Berakhlak. Oh kita. Oh saya. Oh ya supaya ini namanya berakhlak Qur'ani ya. Ya Siap Ustaz. saya tahu sebelumnya atau bagaimana. Tetapi berakhlak Qur'ani ditutuplah. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya. Oke mari kita berdoa. Semoga apa yang kita kaji kalau itu benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kesalahan itu bersifat manusiawi ya maka kita mengharap kepada Allah ridha, berkah dan rahmatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Walhamdulillah kama لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بحق الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Luar biasa ilmu kita malam hari ini. Sama-sama. Mudah-mudahan pertemuan kita bersama dengan saudara-saudara yang menonton kita di live stream Facebook juga mendapat berkah dan seluruh aktivitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum saya tutup, Ustaz Irham dan juga saudara-saudara yang masih standby menonton kita di live stream Facebook di sesi ke-7 Road to Size ini, sangat banyak ilmu yang kita dapat. Menjelang 4 hari masih ada sesi-sesi selanjutnya untuk berdiskusi menjelang International Conference in Social and Humanities Approach to Islamic Studies. Besok masih ada lagi, nanti akan ada siaran langsung lagi di live streaming Facebook. Nah, sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Muhammad Irham. Ya, sama-sama atas ilmunya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.